Allah sudah berjanji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andai kata Allah, orang-orang kampung itu beriman kepada Allah benar, dan untuk mencapai beriman kepada Allah itu benar tidak gampang, prosesnya panjang. Lewat belajar ilmu agama tentang tauhid dulu, belajar sifat 20 untuk mengenal Allah. Beriman kita kepada Allah, beriman apa yang diterangkan oleh Allah, selanjutnya kepada Rasulnya Allah, dan kita takwa kepada Allah dalam artian mengerjakan hal-hal yang positif, yang bagus, meninggalkan hal-hal yang negatif, yang tidak bagus. Allah sudah berjanji akan Allah bukakan berkah dari langit turun ke bumi untuk orang-orang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alaina hikmataka wansur alaina min khaza'ini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pendengar yang berbahagia, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring nikmat karunia-Nya, tidak henti-hentinya pula dicurahkannya kepada kita sampai saat sekarang, sehingga dapatlah kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangkaian tujuan niat kita yang sama untuk meneruskan pengajian yang sama-sama kita hadapan. Salawat serta salam kembali kita haturkan kehadiran baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat, khalifah serta pengikut-pengikut beliau sampai nanti hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, kelanjutan dari kitab ini yaitu Pamudilun atau pembatal sembahyang. Setelah kita mempelajari hal-hal yang menjadi kewajiban kita yang ada kaitannya dengan sembahyang, yaitu masalah rukun-rukunnya, dan kita mempelajari hal-hal yang sunat-sunatnya. Kemudian kita masih ada punya kewajiban, yaitu mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan masalah sembahyang yang kita kerjakan. Maka itu dalam kitab ini diterangkan pembatal sembahyang, yakni apabila seseorang mengerjakan hal-hal yang akan datang kita bicarakan bersama, maka sembahyangnya batal. Kalau menurut dalam kitab ini, yang membatalkan sembahyang itu ada 17.
Di kitab lain ada mengatakan 18. Pertama, yang membatalkan sembahyang itu berhadas. Berhadas. Sekalipun tanpa qasad. Sama ada hadas kecil atau besar. Dalam artian terjadi terhadap orang sembahyang itu yang membatalkan wudu, keluar angin atau kencing, itu namanya hadas kecil. Apabila terjadi terhadap seseorang saat dia sembahyang, otomatis sembahyangnya batal. Atau terjadi hadas besar. Hadas besar. Seorang laki-laki mungkin dengan apa sebabnya dia keluar air mani. Dia keluar air mani. Barangkali waktu sembahyang itu menghayal, melihat penglihatan kepada sesuatu yang menimbulkan syahwatnya naik. Barangkali melihat film India berhari, atau auratnya terlihat dengan jelas. Pusatnya hendak menangkai lubang nambah. Maka itu ada baru-baru ini di Jawa ulama mengharamkan perempuan bergoyang dengan melebihi daripada biasanya. Haram hukumnya. Maka itu andai kata bisa diatur di daerah kita Kecamatan Batang Alai Utara ini, karena daerahnya daerah agamis, pondok pesantren yang cukup karena ada kita 2, belum lagi majelis taklim di masjid, di langgar, di rumah-rumah. Andai kata kita mampu, kita kerjasama, andai kata ada kegiatan-kegiatan hiburan diberikan semacam undang-undang, utamanya kepada penyanyi perempuan itu, pakaiannya jangan terlalu menyolok. Yang kedua, andai kata kita ada kemampuan, kita larang jangan sampai main sawir-sawiran gitu. Untuk menjaga agar daerah kita Batang Alai Utara ini jangan terlalu banyak turun bala bencana. Karena agama menggarisbawahi terjadinya bala bencana banyak di kampung itu karena orang-orangnya terlalu banyak maksiat, terlalu banyak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga segala-galanya menjadi susah. Maka itu Allah sudah berjanji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andai kata Allah, orang-orang kampung itu beriman kepada Allah benar, dan untuk mencapai beriman kepada Allah itu benar tidak gampang, prosesnya panjang.
lewat belajar ilmu agama tentang tauhid dulu, belajar sifat 20 untuk mengenal Allah. Beriman kita kepada Allah, beriman apa yang diterangkan oleh Allah, selanjutnya kepada Rasulnya Allah, dan kita takwa kepada Allah dalam artian mengerjakan hal-hal yang positif, yang bagus, meninggalkan hal-hal yang negatif, yang tidak bagus. Allah sudah berjanji akan Allah bukakan berkah dari langit turun ke bumi untuk orang-orang kampung. Tetapi kata Allah, kadzabu, mereka mendustakan, tidak beriman, sehingga terjadilah bala bencana. Terjadilah bala bencana. Kalau kita menganalisa sekarang ini hukum-hukum agama Islam itu makin ke depan satu persatu tidak dihiraukan lagi. Seolah-olah biasa aja. Seolah-olah biasa aja. Dan itu banyak sudah kita lihat. Rupanya memang aturan dari Allah. Hukum-hukum agama Islam itu datangnya sedikit demi sedikit dan akan menghilang sedikit demi sedikit. Akhirnya urusan agama ini dianggap orang aneh. Nah, jadi yang pertama, apabila seseorang sembahyang dia kedatangan hadas kecil, bahkan tadi atau kencing kami, hadas besar itu seperti keluar air mani, atau bagi perempuan ketika sembahyang dia datang haid, maka batallah sembahyang keduanya. Maka batallah sembahyang keduanya itu dalam artian orang yang berhadas kecil atau orang yang berhadas besar, tanpa dikehendakinya kejadian itu. Tidak dikehendakinya kejadian itu, dalam artian terjadi terhadap dirinya hadas kecil atau hadas besar. Ketika umpamanya kita rukuk atau sujud batuk tekantuk, bisa benar kalau maaf karena orang tua apa pengantutan, sebab ininya sudah mulai long, ya kan? Jangan cari pengantuan, nang anu boleh kurehin dulu karena bila panjang umur mengerti apa arti Tuhan. Batuk kadang-kadang waktu sembahyang keluar kentut, kan tidak sengaja, maka hukumnya sembahyangnya itu batal. Berdasarkan dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahdasa ahadukum fi salatihi falyakhudh bi amrihi summa la yansari." Apabila salah seorang kamu berhadas di dalam sembahyangnya, pada mengerjakan sembahyang, dan itu hukumnya batal, dan dia mesti meninggalkan barisan sembahyang itu, dan dia memegang akan hidupnya, maka itu di dalam
tabdulu salatuhu bihi, maka batalah sembahyang seseorang dengan kedatangan hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil. Wa mahallu butlaniha, dan tempat batalnya sembahyang itu bil hadasi, dengan adanya hadas, idza kana qabla taslimatil ula, sebelum dia salam pertama. Duduk baca tahiyat. Para jamaah sekalian, kita baca tahiyat itu yang pertama wajib telinga kita mendengar. Yang kedua dijaga bacaan huruf itu. Andai kata kita tahiyat akhir, kita membaca ketinggalan satu huruf, maka tidak sah tahiyat akhir kita, maka tidak sah pula sembahyang kita. Maka itulah asyhadu an la ilaha illallah, wawunya jangan ketinggalan. Mesti wawunya jangan ketinggalan. Apabila asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak sah tahiyat kita dan tidak sah sembahyang kita. Wawunya jangan ketinggalan. Bersalahan kalau iqamat itu wawunya ditinggal. Kalau qamat tinggal wawunya. Andai kata orang sembahyang ketika dia membaca tahiyat akhir, sebelum dia salam pertama, belum lagi membaca keluar angin atau datang sesuatu yang dihukumkan hadas besar. Kami biasa hadas kecil, kami likat karung hadas besar, ya kan? Kami itu ada dua, ada kami yang likat, ada kami yang cair. Kami yang likat itu menjadikan dirinya kedatangan hadas besar, ya kan? Wudunya dalam kitab tidak batal, cuma dia wajib mandi. Otomatis sembahyangnya batal, belum lagi dia membaca hanya hendak kedatangan hadas, maka batallah sembahyang. Atau keluar angin, maka itu dalam fikih diajarkan apabila kita ingin melaksanakan sembahyang, ternyata kita mau buang air besar atau ternyata kita mau buang air kecil atau kita mau kentut, maka hal-hal itu kerjakanlah dulu. Karena tiga hal itu bisa mengganggu kekhusyuan kita sembahyang. Cobakan, jangan hendak bahira, hendak benar bahira. Jangan karena hendak benar bahira, hendak makan saja tahan bahwa sembahyang. Kira-kira sembahyang khusyukkah kadang? Insting atau ingatan kita terarah kepada hendak berkantut. Kalau kada percaya, coba akan benar. Bila hendak berkantut, tahani sembahyang. Atau hendak benar behira, tahani sembahyang. Atau hendak benar bakami, tahani sembahyang. Mondang andung taruh tahan, menurut Tuhan mau bang. Kayak mau. Lalu ingatan kita bukan terarah kepada bacaan kita sembahyang, kepada perbuatan kita sembahyang,
ternyata ingatan kita terarah dari hal-hal yang tadi. Kisah supaya kayak hayang menepuin talu, bagasak-gasak tuh, bebek salam sedikitnya udah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nangka duanya pun kantor. Iya kan? Kalau tidak percaya boleh itu dipraktekkan, boleh dicoba. Maka itu dalam kitab makruh kita menahani hal-hal itu. Ada behera dulu, ada makanan kantor dulu, ada makanan hanya sembahyang. Agar hal itu tidak mengganggu kepada kita. Andai kata kita teruskan sembahyang, maka hukum dalam fikih makruh dibenci, sah sembahyangnya, cuma ada makruhnya menahan itu. Ada lagi makruh kita melaksanakan sembahyang dalam artian sebelum melaksanakan sembahyang, ketika hidangan makanan sudah siap, bayar hendak menyuap, bang kurang, atau siap pada makanan bang kurang. Nah maka dahulukanlah makan itu. Apabila ditinggalkannya makan itu mengganggu dia sembahyang karena ingatannya terarah kepada makanan itu, maka hukumnya makruh. Kalau tidak mengganggu, tidak menjadi masalah. Kita orang-orang awam ini biasanya meninggalkan itu, lalu pikiran kita di dalam sembahyang itu terarah kepada makanan itu. Gandangan di kepalanya, saya dihantuk anak buah. Kalau mati, kalau bau, kalau haruan dengan asam. Tinggalkan sembahyang, musia, hendak makan. Nah, dalam fikih disuruh makanlah dulu. Apalagi bulan puasa, makinnya makan dulu. Jangan sampai sok dalam artian model tahu pada urusan agama. Lain aja jangan makan bulan puasa, perlu sembahyang dulu. Kainan buka, nah itu luput karena kena. Buka dulu minimal dengan ala kadarnya. Kalau memang kada kawa, lalu maksimalnya kira-kira parut sudah tidak cukup, berhenti. Nyaman supaya kadang-kadang di kepala bau. Jam dayang paham. Boleh tengah hantam. Kepoyoganna di pada makan namanya. Jam dayang aku sembahyang lola. Ke masjid rumah dayang kadang-kadang di kepalanya itu ganda kepoyonya harwannya. Sudah makan dulu. Coba jangan diadatkan dalam artian jangan dijadikan kebiasaan tiap orang hendak maghrib makan, nah itu luput lagi. Ya. Nah apabila orang melaksanakan sembahyang keluar hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, belum dia salam maka batal. Belum dia salam pertama maka batal sembahyang. Amma idza ahdasa ba'daha walau qabla taslimati tsaniyah. Adapun apabila terjadi hadas seseorang sesudah salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, belum dia salam yang kedua keluar hadas, fa innahu la yadurru, maka bahwasanya keluar hadasnya ketika selesai salam pertama belum salam kedua tidak memberikan mudarat sembahyangnya, sah aja.
Apalagi kalau masuk kepada salam kedua keluar hadas, apalagi itu mutlak tidak batal sembahyang. Karena penghabisan sembahyang itu adalah salam pertama. Apabila assalamualaikum keluar hadas, ya kayak orang minimalnya assalamualaikum. Nah maksimalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan tidak assalamualaikum cukup. Yang paling baiknya assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi para ulama mengatakan bedakanlah sembahyang biasa dengan sembahyang fardu kifayah. Dalam artian kalau fardu kifayah sunat ditambah dengan wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulama mensunahkan buat wa barakatuh. Dan dalam sembahyang fardu kifayah tidak disunatkan menyapu muka. Tapi kalau sembahyang biasa sunnah menyapu muka. Nah, wa yusannu liman ahdasa fi salatihi ay yakhuja bi amrihi summa yansarifu liyuhiman nasa annahu ra'ifa sitran ala nafsihi. Dan disunatkan orang yang sembahyang dia keluar hadas. Orangnya terjadi hadas fi salatihi di dalam sembahyangnya, bahwa dia memegang akan hidungnya. Ya hadis tadi, yang tadi pada ada hadis tadi. Disunatkan memegang hidungnya. Nabi bersabda, kita ulangi, idza ahdasa ahadukum fi salatihi falyakhudh bi amrihi summa apabila terjadi hadas oleh salah seorang kamu di dalam sembahyangnya, maka dia memegang hidungnya, kemudian berpaling meninggalkan jemaah atau meninggalkan tempat sembahyangnya. Dan dalam fikih dikatakan sunat hukumnya seperti itu. Yang tujuannya dia memegang hidungnya agar memberikan paham akan manusia bahwasanya dirinya terjadi hidungnya keluar darah. Nah, padahal ada. Lalu dia meninggalkan tempat itu agar dia menyembunyikan tentang keaiban dinyatakan dalam sembahyang itu. Kata ulama itu bohong, dusta yang dibolehkan. Karena dusta, bohong itu ada kalanya dibolehkan, ada kalanya tidak dibolehkan. Artinya keaiban diri sendiri itu jangan diperlihatkan kepada orang lain. Dia keluar dari tempat sembahyang itu, ditutupnya hidungnya, supaya manusia ini mengatakan, oh ini bantah sembahyang. Arahifah itu maknanya dalam kitab mimisan, bahasa orang ini hidung perdarahan. Ada mimisan menyebut kelak bahasa Indonesia aja. Hidung berdarah, orang bari nyabat rastongan. Bahasa Indonesia mimisan. Jadi orang lain menyangka dia keluar darah dari hidungnya, sehingga dia keluar. Sitran ala nafsi, tujuannya dia menutupi tentang keluar hadas itu dari dirinya. Di dalam sembahyang yang kita kerjakan itu penuh pelajaran-pelajaran atau mengandung ajaran-ajaran kepada kita dalam kehidupan di dunia. Sembahyang jangan berdusta, tidak boleh.
artinya latihannya di dalam sembahyang, kemudian tentang kelanjutannya. Imbas sembahyang jangan berdusta. Waktu sembahyang ada kalanya tutupi keaiban pribadi. Selesai sembahyang jangan kita ungkai-ungkai, kita perlihatkan keaiban diri kita kepada orang lain. Maka itu dikatakan, siapa yang menutupi keaibannya, dia sembunyikan, tidak diceritakannya kepada orang lain, cuma Allah dan barangkali malaikat dan Rasulnya yang tahu. Maka nanti keaiban itu akan ditutupi oleh Allah di hari kiamat, diampuni oleh Allah dosanya. Maka itu tentang pekerjaan kita yang dahulu, yang kada baik itu dikatakan nostalgia. Karena kalau nostalgia kenangan yang indah, kalau nostalgia itu kenangan yang buruk. Ini tidak perlu diceritakan kepada orang lain, apalagi terhadap anak cucu. Aku coy bahari kaini nak ada baik, kada perlu tutupi. Bahkan manakala kita tahu keaiban orang lain yang dia kerjakan dahulunya, sekarang dia baik, dilarang oleh agama mengungkit tentang kejahatan orang lain. Sementara dia sudah menutupi, dia sudah tobat, dia sudah kembali kepada jalan Allah. Kemudian yang kedua, kejatuhan najis. Dengan itulah kita baca hadis ini. Hal-hal yang membatalkan sembahyang. Jadi yang pertama, kedatangan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Kemudian hadis Bismillahirrahmanirrahim, hadis yang ke-21 yang membimbing tunanetra. Tunanetra artinya tunanetra orang buta. Orang buta, bahasa Indonesianya tunanetra, orang buta. Orang buta ini dalam kitab bicaranya banyak. Dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat kalau ada yang membawanya ke masjid. Dalam kitab dikatakan orang yang tunanetra jual belinya tidak sah karena dia tidak melihat bendanya, barangkali apa dan sebagainya. Dan tunanetra jadi imam sembahyang pun kalau bisa ada yang lain dulu, karena dia tidak tahu kadang-kadang kedatangan najis tidak melihat. Sama dengan orang tuli, kayaknya jadi imam dulu. Kalau dia salah tidak berurang, dia kada mendengar. Sama dengan ada kanak-kanak yang belum balik, apalagi kada memayis. Dikatakan dalam kitab Sabilul Muhtadin, kepunyaan orang bayar makruh hukumnya. Jadi kanak-kanak kayaknya dulu kalau ada nentuhan, cuma kadang-kadang tak dulu kanak pada nentuhan turun waktu sampai. Tahu di sini, di sana. Al-hadisul hadi wa ishruna an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala anna arba'ina khatwatan wajabat lahu
wajabat lahul jannah. Rawahu Abu Nuaimin. Barang siapa membimbing atau menuntun orang yang buta sampai 40 langkah, wajib ditentukan bagiannya surga. Tentu dalam hadis ini keterangannya melangkah kepada hal-hal yang baik. Kalau kita membawa orang buta pulang ke karaoke, lain lagi masalahnya. Ini minimalnya membawa orang buta melangkah kepada tempat-tempat atau perbuatan atau hal-hal yang dibolehkan. Apalagi kalau urusan agama ke masjid. Kalau kita mau merintis jalan ke surga hanya dengan membimbing si tunanetra jarak 40 langkah saja sudah dipastikan bagi kita surga. Tetapi tidak akan berbuat demikian kecuali orang yang ada di hatinya sifat tawadhu, merendahkan diri dalam artian jauh dari kesombongan, tidak congkak, dan dengan sebab inilah juga ia mendapatkan ini balasan. Sebenarnya jalan-jalan untuk ke surga di depan kita, dalam artian di sekeliling kita, itu banyak Allah siapkan. Salah satunya membimbing seseorang yang buta melangkah 40 langkah menuju kepada tempat yang tidak dimurkai oleh Allah, maka Allah siapkan yang membimbing itu surga. Kalau kepada tempat-tempat maksiat, merusak kita membimbing. Jadi buta dengan picak berbeda. Kalau buta akma, kalau melihat sebelah, puasa kita picak akwar. Ada yang berkata kepada kami, aja orang picak yang ekor nyaman banget kawat yang hanya picak tuh buta sebelah. Picak. Kalau buta kedua-duanya. Maka itu dikatakan tuna netra. Nah, jadi jangan sampai kita membantu orang-orang sedemikian rupa yang orang tunanetra menuju ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Masa ke masa, zaman ke zaman, masa akan datang, zaman akan datang, maksiat itu selalu bertambah di mana-mana. Dan sifat ahya, sifat malu itu semakin berkurang. Mudah-mudahan kita sekarang ini masih bisa membantu agama Allah dalam artian memberikan masukan-masukan kepada keluarga. Hal ini kalau bisa jangan dikerjakan, dalam artian hal ini yang hukumnya yang maksiat. Selagi kawan, insyaallah kita akan siap membantu namanya untuk kemaslahatan agama kita
hal-hal yang maksiat itu jangan diberikan peluang. Dan kita sudah bekerjasama dengan aparat pemerintahan baik camat, Kapolsek dan Ramil. Sampai sekarang alhamdulillah maksiat seperti hiburan malam itu untuk Kecamatan Batang Alai Utara tetap dipertahankan dalam artian tidak diberikan izin. Sampai sekarang baru-baru ini memperingati hari jadinya Kota Barabai yang mengadakan semacam kegiatan tradisional, tapi di situ ada sedikit terkait dengan hiburan malam. Alhamdulillah kita minta jangan dikerjakan. Alhamdulillah kalau berita-beritanya camatnya merespon, menerima masukan kita, dipindahkan kegiatan itu ke kecamatan lain. Jaraban punya ada juga, berarti kalau dipakai orang pemerintahan kita. Sudah, alhamdulillah camatnya konsekuensi juga mengerti juga supaya jangan dimulai hiburan malam itu karena akan menjadi tuntutan yang lainnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih dapat kita pertahankan, entahlah masa akan datang. Untuk sementara masih alhamdulillah. Inilah yang disampaikan insyaallah setelah bulan yang akan datang. Kita bertemu berkumpul kembali di pengajian kita ini, mudah-mudahan rahmat Allah, keridhaan Allah selalu tercurah kepada kita yang hadir dan umumnya kepada daerah kita Kecamatan Batara. Ilmu hal-hal yang tidak kita inginkan, mudah-mudahan Allah selalu menghindarkan. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian jamaah sekalian. Mohon dan maaf kalau ada kekurangan kekhilafan dari keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa habibina wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.